Saudara-saudari yang dikasihi Allah, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah Anda merasa gemes, gregetan ketika melihat orang lain merasa resah, terusik manakala melihat sahabat, saudara-saudarinya, rekan kerja, atau orang-orang di sekitarnya melakukan banyak perbuatan baik, bahkan mempesona orang lain? Ekspresinya bisa bermacam-macam, barangkali dengan menyebar fitnah, bergosip, kemudian menyebarkan berita bohong, mengucilkan, mencegah perbuatan baik itu, ataupun dalam bentuk-bentuk negatif yang lain. Dalam banyak analisa yang dikaji dalam berbagai disiplin ilmu, salah satunya menyebutkan bahwa keresahan seringkali cenderung dimotivasi oleh akumulasi kebutuhan seseorang yang belum sepenuhnya terpenuhi. Ada yang menyebut kondisi ini dengan belum selesai dengan dirinya sendiri. Saya belum selesai dengan dirinya sendiri. Andai hal itu terjadi dalam suatu kelompok atau komunitas yang lebih besar, bisa kita bayangkan bagaimana dampaknya yang akan terjadi dalam kehidupan bersama. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus bersama para murid pada hari ini? Mari sejenak kita masuk dalam kehidupan mereka melalui Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Kita coba sungguh mendengarkan percakapan mereka dan masuk menempatkan diri di antara mereka. Apa komentar Anda saat melihat ada orang melakukan mukjizat pengusiran setan dan kemudian ada seorang murid melaporkan kejadian itu kepada Yesus dan murid-murid yang lain berusaha mencegah perbuatan itu? Tindakan apa yang hendak Anda lakukan ketika para murid berusaha untuk mencegah perbuatan itu? Dan ketika Yesus bertanya pada diri Anda, jika kalian ada di pihak, apa yang mesti kalian lakukan untuk menghadapi para murid seperti itu? Sebaliknya, kalau Anda adalah orang yang melakukan mukjizat pengusiran setan, kira-kira reaksi Anda bagaimana melihat sikap para murid yang melaporkan kepada Yesus dan mencegah perbuatan baik itu? Anda perlu bantuan untuk memilih kata, sikap, atau perilaku yang tepat. Mari kita mohon terang Roh Kudus untuk menerangi budi dan pikiran kita. Hari ini Yesus menegaskan kepada murid dan tentu kepada kita semua bahwa barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Bagaimana ketika Anda mendengar ungkapan Yesus itu? Bukankah kita akan sependapat mengatakan bahwa Yesus begitu amat bijaksana? Yesus menempatkan dirinya dalam kondisi yang terbebas dari ambisi untuk menjadi orang papan atas. Yesus terbebas dari terbelenggu diri. Yesus terbebas dari label-label hak cipta. Yesus tidak terbelenggu oleh eksklusivitas komunitas atau kelompok yang tidak tersentuh. Yesus adalah pribadi yang bersyukur dan berbahagia ketika melihat orang lain mengukir prestasi meskipun dengan mengadopsi cara pelayanan dirinya. Sebagai murid Yesus, siapkah kita berjalan melangkah bersama Yesus dan melaksanakan misi keselamatan dengan cara yang Yesus kehendaki? Yesus memilih jalan damai yang berlawanan dengan kehendak manusia. Pasti ini sulit, bukan? Ya, namun ia senantiasa hidup dalam roh kebenaran. Roh itulah yang menuntun Yesus untuk melulu hanya melakukan kehendak Bapa.
Banyak mukjizat yang dilakukan Yesus itu karena ia berada satu misi dengan Allah. Dan di situ ditegaskan bahwa Yesus ada di pihak Allah. Mukjizat pengusiran setan yang dilakukan oleh orang tadi itu penegasan bagi kita semua bahwa siapapun yang melakukan kehendak perbuatan baik dalam nama Yesus, ia ada di pihak Allah. Kita pun dapat melakukan mukjizat pengusiran setan sebagaimana orang tadi melakukannya. Minimal kita mengusir setan dalam diri kita sendiri. Bukankah Anda merasa menyatu dengan Allah, menyatu dengan Yesus, ketika diri kita ini bersih dari segala belenggu roh-roh yang jahat di dalam diri kita? Siapapun dan dimanapun Anda berada saat ini, mari kita membiarkan diri kita masuk dalam keheningan batin, jiwa kita tentram, dan raga kita bergerak dengan simpatik dan natural melalui pelayanan dan karya kita hari ini. Hidup berdampingan dengan siapapun yang berada di jalan Tuhan, apapun level dirinya. Dan dengan iman yang mendalam, mari kita membuka diri akan karya Roh Kudus dan akan menghantar kita kepada kebijaksanaan yang sejati. Mari hidup dalam kebijaksanaan Tuhan dan menunjukkan identitas kita sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Tuhan pasti menganugerahkan berkat keselamatan untuk kita kini dan sepanjang masa. Amin. Berkata.